Selamat datang di channel Iman Pengharapan. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Your value, nilaimu sesungguhnya dan nilaiku adalah karena Yesus mengasihi kita. Kubuka hatiku untuk suaramu Tuhan. Seperti anak kecil di pangkuanmu, kami hanya mau berserah penuh dan dengar-dengaran denganmu. Roh Kudus, Kau kusayangi. Kami semua mencintaimu. Roh yang lembut, datanglah di hati kami. Berbicaralah dan ubahkanlah. Jadikan kami serupa dengan gambarannya, Yesus Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salibmu itu. Tarik semua orang datang Tuhan, tua muda besar kecil. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Hari ini kita dilayani oleh GMS Live Kids. Dan saya masih ingat waktu David yang ada di sebelah saya. Gitarnya lebih besar dari badannya. Udah mulai karang-karang lagu. Saya terharu waktu saya melihat Ryan, kakak beradik dengan C yang di sebelah sini. Dan mereka waktu pandemi masih kecil sekali. Ya, dan lalu nyanyi lagu Christmas sama saya untuk melayani jemaat. Waktu itu semua online ya. Bukan saat teduh bersama. Online-nya GMS. Dan pesan pengembalaan diberikan. Lain ya. Waktu kalau ada hati seperti anak kecil. Bukan hanya anak kecil. Di mana ada kepolosan yang disengaja. Bukan ketulusan yang pura-pura. Apalagi kalau anak-anak. Itu suasana langsung berbeda. Memang sorga itu yang mempunyai orang-orang seperti ini, tua atau muda. Yang penting hatinya bersih. Sorga itu gampang datang, tingkap langit terbuka. Saya enggak kerasa-kerasaan tadi waktu mereka masuk ke sini, hati saya suka cita. Kayak ada seorang di dalam saya itu lagi gembira gitu. Ya saya tahu lah itu siapa, itu Bapa. Ada urapan yang Tuhan taruh di sini. Saya nggak mau bicara kepada anak-anak kecil saja, tapi saya mau bicara kepada semua. Mari kita belajar dari anak-anak bagaimana beriman dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lupa Tuhan itu rupanya seperti apa, mereka ini belum datang lama di dunia, mereka mungkin masih ingat penciptanya. Kita ini yang sudah nggak sudah bisa politik, udah bisa sandiwara, apalagi ragi Farisi yang sifatnya agamawi. Aduh, sudahlah yang gitu-gitu Tuhan tuh nggak suka. Tuhan gak akan mau berkati, Tuhan gak akan mau pakai yang begituan. Tapi kalau kita itu hatinya bersih itu bukan berarti gak bisa salah, tapi kita itu sungguh-sungguh berserah. Gampang loh. Saya jadi ingat ayat-ayat seperti, sekarang ini semua bermunculan di sini, bukan ayat mas yang saya pilih. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya, itu sungguhan. Gampang gitu loh, Tuhan itu datang. Tuhan itu gak sesusah yang kita kira, ternyata. Kita belajar dari anak-anak. Mereka yang punya kerajaan sorga itu sungguhan. Kita harus jadi seperti itu. Nah, kita buka firman Tuhan. Yang ada di Matius pasal 18 ayat 1-5 saya baca. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saya bedah dulu ayat per ayat, nanti saya kasih poinnya, enggak cuma 1, 2, 3, tapi 7 sekalian. Nanti kita akan dituntun pelan-pelan. Ayat pertama, pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya. Jadi konteks daripada cerita ini adalah orang-orang dewasa. 12 murid Yesus, mereka sedang berdebat. Kira-kira siapa yang paling gede di sini? Siapa orang besar? Tuhan gak menentang mereka loh. Gak ada orang besar, kalian orang kecil semua. Tuhan gak begitu. Berarti Tuhan setuju. Berarti Tuhan juga setuju bahwa mereka semua besar di matanya. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pertanyaan itu mengingatkan saya, mengingatkan kita, bahwa setiap kita dipilih untuk jadi orang besar.
Tapi harus pakai caranya Tuhan. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Justru yang bertengkar, siapa terbesar, malah semua jadi orang kecil. Tapi kalau kita percaya saja, kita menerima kebenaran ini dengan rendah hati, dan kita bersyukur untuk apa yang kita miliki tanpa iri hati dengan yang orang lain punya, kita semua itu sudah besar di mata Allah. Kurang besar apa Yesus mati untuk kita? Bayangkan loh, anak Allah yang tunggal ditukar sama kita. Dia ganti kita. Dia mati supaya kita hidup. Kurang besar apa? Your value, nilaimu tidak datang dari your possession atau harta benda dan barang-barang milikmu. Dan juga bukan datangnya dari apa kata orang dan apa kata dunia. Your value, nilaimu sesungguhnya dan nilaiku adalah karena Yesus mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Ia menyerahkan mengutus anak yang tunggal mati bagi kita supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi mari percaya dulu, setiap kita dipilih untuk jadi orang besar dalam kerajaan sorga, tapi pakai versi Tuhan. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil ayat 2 dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Yesus tidak perlu pilih-pilih, selektif dulu anak yang mana. Any kid will do. Tuhan itu pilih salah satu secara random aja. Ya, ambil satu, taruh di tengah. Menempatkannya di situ agar murid-muridnya bisa mengerti pelajaran berharga. Berarti setiap anak kecil itu dilahirkan di dunia ini, meskipun mereka sejak awal sudah keturunan Adam dan Hawa seperti kita semua juga pernah kecil kan yang sudah dewasa. Kita waktu lahir di dunia ini dan masih usia batita atau balita, kita semua itu masih lebih tulus daripada nanti-nantinya. Hidup ini jahat. Semakin tua kita belajar kejahatan pula. Banyak orang berubah. Makanya itu Yesus berkata, jangan kau sesatkan anak-anak itu, tapi kita harus membimbing dan menuntun mereka dalam kebenaran. Sebab siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak itu lebih baik dililitkan batu kilangan, dilemparkan hidup-hidup ke dalam sungai. Yesus mengutarakan sebuah perumpamaan buat Bapak itu sangat-sangat mengasihi anak-anak kecil ini. Memang anak-anak kecil masih polos, belum teruji. Mereka bisa jadi baik, bisa jadi jahat, tergantung siapa yang handle mereka. Itulah sebabnya pelayanan anak di gereja yang saya gembalakan menempati prioritas ke-1. Kami anggap serius kalimat siapa terbesar dalam kerajaan sorga. Yesus dengan jelas dan sangat nyata ambil seorang anak dan berkata, dialah yang terbesar. Bukan karena anak kecil lebih dicinta dari orang dewasa, tapi Tuhan suka kualitas hatinya, nanti saya jabarkan. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kalimat maka Yesus memanggil seorang anak kecil itu melompat ke saya. Kita semua adalah anak-anak kecil di mata Allah. Mau yang sudah usia kakek nenek 8-90 pun dibanding kekekalan. Bukankah Tuhan Yesus itu Alfa Omega, sebelum Abraham aku sudah ada. Dibanding Tuhan Yesus, kita semua itu masih muda. Yesus itu melihat kita seperti anak kecil. Dan Yesus memanggil kita. Tahukah setiap anak yang lahir di dunia ini, masing-masing mereka ada panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan yang mulia. Termasuk Anda? Yes, termasuk Anda, termasuk saya. Makanya itu dosa iri hati, membanding-bandingkan, itu bodoh sekali. Tuhan kita tuh kaya raya. Kalau saya bilang kaya raya, tidak selalu kita referensinya adalah harta dunia. Tuhan kita tuh kreatif, Dia itu kreator, Dia itu pencipta. Sidik jari kita pun tak sama. Setiap individu itu, Tuhan itu punya rezeki sendiri, dan masing-masing juga punya salibnya sendiri, tapi setiap kita itu punya panggilan mulia yang tidak sama. Anak kembar 2, kembar siam pun, itu dicipta beda.
Yesus memanggil seorang anak kecil, menempatkan di tengah-tengah mereka, juga suatu perbuatan profetik di mata kita bahwa Tuhan memanggil setiap anak kecil. Siapa di sini pernah jadi anak kecil? Mana ada kita lahir langsung dewasa? Kita semua pernah jadi anak-anak. Cuman kita kehilangan kepolosan dan ketulusan kita. Karena kita dirusak oleh dosa. Tapi setelah kita diselamatkan, mari kita jaga hati dengan segala waspada. Salah satu ayat yang sangat-sangat jelas, yaitu instruksi ini, jagalah hati. Dan salah satu cara untuk menjaga hati adalah menjaga ketulusannya. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil, kita semua itu punya panggilan. Tak terkecuali. Jadi gak ada satupun anak haram ya di dunia ini. Karena kan bukan salah mereka. Mereka hadir ke dunia itu kan ciptaan. Dan jangan ada di antara kita merasa tertolak, aku dulu dikandung di luar nikah. Tapi izinkan saya mengatakan dengan tegas dan otoritas. Anda bukan sebuah kesalahan. Yang salah mungkin orang tua, nenek moyang. Tapi hidup kita ini bukan sebuah kesalahan. Karena Yesus punya panggilan. Ada panggilan yang mulia atas hidup kita. Lalu berkata, ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Bahkan keselamatan pun diterima kita kalau hati kita itu seperti anak kecil terbuka. Tuhan berkata kepada orang dewasa kali ini di ayat 3, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Kata bertobat itu balik arah. Bukan balik 360 derajat, itu kan kembali lagi. 180. Jadi balik itu timur, sekarang arah barat. Dulu utara, sekarang ke selatan. Kalau kamu tidak bertobat balik arah dari kejahatanmu, kemunafikanmu, kepalsuanmu, ya. Kalau kamu tidak berbalik dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Kata bertobat ini diterapkan pada orang dewasa. Seringkali kekristenan itu bukan belajar sesuatu yang baru, kecuali Injil yang baru didengar. Wow, selama ini yang saya kira roh agamawi mengajarkan bahwa saya harus berbuat itu dan ini baru bisa diampuni dosa. Baru bisa diterima oleh Allah dan Tuhan yang ada di atas sana. Saya harus melakukan ritual A, ritual B, ada persyaratan-persyaratan. Baru setelah itu mungkin dipertimbangkan apakah saya diberi pengampunan. Injil waktu kita dengar beda banget, beda sekali. Bukannya kita yang menggapai Allah. Allah turun ke dunia menjelma sebagai manusia yang gini. Saya gak pernah dengar. Berita salib itu selalu baru bagi setiap orang berdosa. Wow. Tapi selebih dari itu sebenarnya tidak ada yang baru. Waktu kita bertobat, kita di-rewind sama Tuhan, seperti di-reset sama Tuhan. Makanya namanya lahir kembali kan. Lahir baru itu jangan membuat kita bingung. Mana bisa orang dewasa seperti saya, orang tua lagi, masuk kembali ke kandungan mama. Apa maksudnya Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali untuk masuk dalam kerajaan sorga? Bukan, itu di-reset sama Tuhan. Bukan kita jadi orok lagi, jadi bayi, masuk ke rahim seseorang, bukan. Tapi di-reset hatinya. Hatinya itu loh, hati Tuhan itu selalu menyelamatkan seseorang itu mulai dari hati. Pekerjaan Roh Kudus itu selalu bermula dari hati. Makanya ayat tadi, jagalah hatimu dengan segala waspada, sebab dari sanalah mengalir kehidupan kekal. Hati itu harus di-reset. Bertobat itu artinya berbalik arah. Kalau dulu kudu munafik, selalu arahnya pada kepalsuan, ya, kekerasan hati, defensif sekali. Tuhan bilang balik arah. Kekristenan itu bukan belajar sesuatu baru melulu. Kekristenan itu adalah menanggalkan apa yang telah kau pelajari secara salah. Bukan hanya learning something new, tapi unlearning what you have learned in the past. Belajar untuk bertobat itu artinya membuang semua rintangan kita,
untuk mendekat kepada Allah dan untuk dibentuk oleh Tuhan. Buang, buang, buang. Ya. Jadi kalau kita tidak mau buang, Tuhan tidak akan punya ruang. Setelah kita buang, baru ada ruangan untuk Tuhan. Sebab Tuhan kita tidak memaksa. Dia mengetuk pintu seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Tidak seperti roh jahat yang merasuki. Roh Kudus itu memenuhi. Tapi dia akan mengetuk pintu hati. Kalau kita buka, dia akan masuk dan makan bersama dengan kita, bersekutu dengan kita, dan hidup kita akan berubah. Buang itu bertobat. Buang semua rintangan yang menghalangimu dengan Tuhan. Dan juga bisa menghalangi Tuhan bekerja lebih dalam hidupmu. Dan menjadi seperti anak kecil ini. Lalu apa nggak artinya menjadi seperti anak kecil? Apakah berarti kita ubah suara kita lalu berkelakuan kekanak-kanakan? Bukan. Bahasa Inggrisnya yang menjadi seperti anak kecil itu childlike, bukan childish. Childish itu kekanak-kanaan, udah umur 30 nggak mau kerja, minta uang saku dari papa mama. Itu nggak lucu, itu bukan seperti anak kecil, itu kekanak-kanaan. Udah menikah sekian tahun, dikit-dikit tersinggung bilang cerai. Loh, bukankah sudah 20 tahun menikah? Kok masih gitu sifatnya? Kayak pengantin baru aja. Sudah pelayanan, sudah dipercayai begitu lebih. Dikit-dikit tersinggung dan mulai mogok ministry. Kok bisa begitu ya? Itu nggak lucu yang kayak gitu, itu nggak ada humornya. Ya. Kekanak-kanaan tidak ada hubungan dengan menjadi seperti anak kecil. Lalu apa ayat 4? Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini. Nah itu dia, Tuhan langsung beri bocoran. Itulah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Barang siapa merendahkan diri, selalu ada hubungan dengan ini. Yang namanya menjadi seperti anak kecil sesuai ekspektasi, sesuai aplikasi yang Tuhan beri. Selalu ada hubungan dengan purity dan humility dalam hidup ini. Selalu ada hubungan dengan kemurnian dan kerendahan hati. Udah gak bisa jauh-jauh dari itu. Jatuhnya buah roh itu gak bisa jauh dari pohon itu. Ya, gak bisa. Dan tahu gak kasih, sukacita, damai sejahtera, keramahan, kemurahan hati, kebaikan semua kok gak ada yang namanya humility ya. Karena humility itu warna semua. Nggak humble ya nggak bisa mengasihi. Nggak humble, nggak ada humility, nggak ada kerendahan hati. Mana bisa, sukacita kita itu palsu pasti. Kita bermegah diri. Kita senang kalau kita menang. Kalau orang lain selalu dikalahkan. Mana bisa damai, hidupnya pasti penuh dengan tukaran, berantem kanan kiri. Kurang humble orangnya, suka gegeran. Mana bisa murah hati. Pasti dia selalu obsesi menguntungkan diri. Orang lain melulu merugi. Mana bisa kalau tidak ada kerendahan hati, kita bisa punya kesetiaan. Menjadi seperti anak kecil, itu berarti humble and pure, murni. Nggak polos loh ya. Orang polos itu nggak teruji, nggak pernah ngalami yang buruk. Tapi orang tulus itu pernah ngalami yang buruk, tapi dia tetap memilih cara Yesus. Nah itu kepolosan yang Tuhan cari. Ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ini juga bicara tentang pelayanan anak, ini juga bicara tentang anak-anak secara harafiah. Tapi barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku juga punya arti figuratif, yaitu barang siapa menyambut kualitas-kualitas, kriteria-kriteria yang Tuhan cari pada seorang anak itu. Kalau orang itu menyambut hal-hal demikian di hidupnya, menyambut baik, dan menerapkannya, ia menyambut aku. Paham ya? Ayat 5 ini bukan bicara tentang orangnya saja, tapi juga bicara tentang sifatnya. Paling ngeri zaman-zaman ini di dunia bagaimana anak-anak kecil dieksploitasi, perang pun pakai tentara anak. Ya ini bukan peperangan rohani, perang beneran, bawa senjata, bunuh, dikasih drugs, dikasih obat-obatan. Itu kalau saya lihat ya dokumentasi perang begitu, saya sedih sekali. Anak yang seperti itu sudah tidak memiliki kriteria yang dicari. Meskipun dia masih bocah kecil, tapi dia sudah rusak seperti orang-orang yang sudah dirusak setan lama. Pertahankan itu, ini bukan soal usia. Ini soal quality. Ada 7 kualitasnya, saya kasih satu persatu, yuk ikut sama saya. Ya.
Kalian juga harus catat ya, anak-anak di sini, David, Ryan, dan C. Kalian nanti kalau sudah semakin dewasa, jangan kau lupa. Your pastor still holding on, tetap pegang teguh pada sifat-sifat karakter-karakter ini. Well, sometimes I fail, kadang-kadang saya gagal. Tapi saya selalu bangkit kalau saya tidak sesuai standar. Tapi saya mau dorong semuanya untuk kita tulis satu persatu. Ya, oh by the way, sebentar lagi setelah selesai ini, nanti setelah selesai firman, saya ingin mendoakan anak-anak Anda. Panggil segera. Saya ingin kita berdoa untuk anak-anak kita, oke? Dan juga saya mau mendoakan Anda tentunya seperti biasanya. Lalu nanti setelah doa berkat, kan biasanya ada satu lagu, kita sama-sama, nanti David akan nyanyi lagu, ngajak papa mama untuk memuji Tuhan. Ciptaan mereka semua ini, anak-anak GMS, anak-anak GMS Kids. Nanti bisa nyanyi sama-sama ya, jadi jangan terburu-buru, offline dulu, kita nyanyi sama-sama, karaoke dengan keluarga. Nomor 1, apa kualitas yang dicari pada Tuhan? Dicari oleh Tuhan pada seorang anak yang harus kita sambut dalam hidup kita. 1, mereka itu apa adanya. You know, children cannot pretend. Anak kecil nggak bisa pura-pura. Kadang-kadang membuat mama papa gugup kalau ngomong sesuatu lu ditutup mulutnya atau jangan begitu. Itu papa mamanya yang jadi nervous, ya kan. Lalu biasanya teman papa mamanya, kalau mereka dewasa, nggak tersinggung, nggak apa-apa, anak kecil. Mereka nggak bisa pura-pura. Datang ke rumah orang, papa mamanya, halo apa kabar, mau makan? Enggak, sudah makan, lapar. Belum makan, om, papa, mama juga belum makan, mungkin gitu ya. Atau lapar langsung, adek nggak boleh gitu, nggak sopan. Mereka apa adanya sih. Biasanya mereka zero politik, zero drama. Ayo, di antara kita siapa yang suka berpolitik? Siapa yang selalu full of drama? Meskipun bukan drama Korea. Siapa di antara kita? Dikit-dikit cari perhatian. Itu harus bertobat. Apa yang saya sampaikan ini satu persatu kriteria, satu persatu sifat, ini untuk diterapkan oleh orang dewasa. Di dunia kerja juga sama. Bayangin kalau di dunia kerja, apalagi di dunia pelayanan. Banyak dramanya. Aduh, gak mungkin sejahtera. Apalagi kalau berpolitik. Itu banyak orang akan disakiti dan dikorbankan. Apapun yang saya sampaikan ini bisa diterapkan di bidang kerja, bisa juga diterapkan di rumah tangga. Harus, bukan bisa, mesti diterapkan di mana-mana. Karena ini adalah dengan kata lain buah roh di versi karakter seorang anak yang Tuhan cari. 2, mudah memaafkan. Ya enggak? Saya jadi ingat kalau waktu dulu kecil, anak kami 3, anak yang cowok 2, ya, itu main bersama-sama, lalu gimana, namanya anak kecil ya, lalu habis itu nangis adiknya, gitu nangis. Nggak mau main sama Koko, nggak mau. Baru nggak sampai 5 menit, sungguhan paling cuma 3 menit. Lalu dia lihat sesuatu di TV, Koko, lalu panggil Kokonya. Cerita ini tuh di TV keren sekali, masih kecil mereka main bersama. Karena itu kalau ada anak berantem, orang tua nggak usah ikut lah. Karena orang tuamu susah lupa. Tapi kalau anak kecil, mudah lali. Mas, gitulah ya. Sangat forgetful dengan kesalahan yang lain. Makanya itu anak-anak nggak terlalu stres. Tidak kepikiran, kecuali kalau terus-menerus kita abuse, dia jadi trauma. Jangan kau lakukan itu. Siapapun yang melakukan itu, mending dililit aja dengan batu kilangan. Nyemplung ke kali itu hukumannya lebih ringan daripada api neraka nanti. Siapapun yang menyesatkan salah satu dari anak-anak ini. Karena wajah Bapakku memandang mereka, ada malaikat yang malaikat mereka masing-masing memandang wajah Bapak. Lalu selain apa adanya tadi, mudah memaafkan. Bisa nggak kita terapkan ini? Bayangin kalau kita punya hati seperti seorang anak kecil, kayaknya semua rumah tangga bakalan langgeng deh. Pasti harmonis tuh keluarga. Kayaknya perceraian itu suatu fantasi yang nggak akan pernah terjadi atau akan menjadi suatu kata asing di telinga. Apa itu cerai? What? Divorce, perceraian, what is it? Apa itu? Karena kalau mudah memaafkan, nggak pernah akan jadi kepahitan.
Kesalahan akan berhenti jadi kesalahan, kita bisa perbaiki bersama-sama. No hard feeling ya, tidak ada perasaan gimana, tidak ada lengketnya untuk seterusnya. Mudah memaafkan. Terapkan itu. Lord Tuhan, aku mau hati kayak gini. Aku mau apa adanya dan aku mau jadi orang yang gampang ngampuni. Ya, 3. Gampang percaya. Anak kecil itu gampang percaya. Tadi kan saya sudah ceritain tentang anak cowok, sekarang saya ceritain anak cewek. Waktu masih kecil, masih anak satu-satunya. Anak sulung kami itu perempuan. Kami ajak pergi ke satu tempat, yogurtnya saya pegang yogurt. Lalu dia lari-lari, lalu habis itu saya nggak sengaja sambil lihat-lihat jalan-jalan tuh ceritanya. Saya minum habis. Lalu dia datang, dia lihat saya, loh kok habis? Saya spontan, bukan saya mau berbohong. Tapi saya spontan, saya tunjuk salah satu dari penjaga tokonya. Lalu dia datang dan dia bukan dengan wajah yang cemberut, tapi penjaga tokonya nggak tahu namanya anak masih umur 5. Tapi habis itu saya ngomong sama dia sih, enggak ada. Daddy yang habiskan, saya nggak mau nanti, saya nggak mau berbohong secara sengaja. Tapi anak kecil itu gampang percaya. Jadi gampang ditipu juga dong. Makanya itu kalau dewasa tambahkan cerdik seperti ularnya, tapi tulusnya jangan hilang. Tuhan suruh kita tulus dulu seperti merpati, baru cerdik seperti ular. Nah banyak orang itu ular yang didahulukan. Jangan salah kalau baca Alkitab. Alkitab bilang suruh tulus dulu seperti merpati, lalu cerdik seperti ular. Equipmentnya, perlengkapannya. Kalau kita belum apa-apa, udah ular jadi ular dulu. Nggak mungkin kita akan berkunjung nggak mungkin kita akan pernah jadi merpati. Merpati baru muncul dikit, langsung kena bisanya. Gampang percaya. Tahu nggak satu hal? Ini juga kita bisa terapkan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu Tuhan senang. Mengapa? Karena langgeng sama Tuhan itu jadi dekat. Anak kecil itu gampang percaya dengan kata-kata. Mereka itu pegang kata-kata orang. Misalnya, Papa pernah janji kasih saya sepeda. Itu akan ditagih. Sekali kita ngomong, harus kita tepati. Anak-anak ingat. Karena itu kita jangan obral janji supaya mereka punya gambar diri yang sehat. They hold on to words. Mereka berpegang teguh pada perkataan. Bukankah itu sifat orang Kristen sejati? Memegang perkataan Tuhan sekalipun belum melihat. Yang dia harapkan, iman timbul dari pendengaran. Gampang percaya. 4, selalu bertanya. Mau pergi ke satu tempat, perjalanan agak jauh, keluar kota. Setiap berapa menit tanya, udah nyampe? Are we there yet? Are we there yet? Lalu dikit-dikit tanya, mengapa begini? Mengapa begitu? Berapa waktu yang lalu kami membaptiskan jiwa-jiwa baru waktu itu di GMS di Los Angeles waktu saya berkunjung. Lalu banyak orang-orang tua yang dibaptiskan setelah KKR di sana. Lalu ada satu anak kecil umur 7 maju ke depan dalam bahasa Inggris berkata kepada saya, mengapa saya nggak bisa dibaptis? Di tengah-tengah seremoni baptisan. Saya terkejut, saya berkata, lalu saya dapat hikmat Tuhan. Saya menjawab pertanyaannya dengan sebuah pertanyaan. Saya tanya, kenapa kamu mau dibaptis? Dia bilang, aku kepingin makan roti kue bulat, kue bundar. Perjamuan kudus maksudnya. Saya tertawa lah. Saya bilang, kamu suatu hari akan dibaptis. Waktu kamu tahu baptisan itu apa, lalu kamu bisa makan kue bundar itu. Jangan kamu khawatir. Saya bilang sama dia, nanti cepat lambat kamu juga bisa makan di gereja. Tapi jangan umur 7 sekarang ya. Tunggu nanti ketika kamu ngerti. Oke. Saya kasih tangan, dia salaman. Anak kecil itu selalu bertanya. Kalau kita ada pertanyaan, semua diam. Nanti tinggal 5 menit, pertanyaan semuanya. Karena kita malu bertanya, sesat di jalan. Tuhan suka kita bertanya. Tuhan tuh sangat-sangat memakai Rasul Thomas loh. Dia banyak pertanyaan, tapi Tuhan pakai bahkan keraguannya untuk membangun iman. Tapi kalau kita tidak bertanya, ya nggak kenal Tuhan. Bukan mempertanyakan, tetapi kita harus jujur hati kita saat mencari kebenaran. Yang kelima, saya tambahkan mudah diajar. Apa bedanya dengan orang besar? Orang besar bisa defensif.
Kalau mau diberitahu itu sulitnya, kalau dipuji gampang sih. Tapi kalau dikoreksi, dikasih teguran, termasuk koreksi yang membangun sekalipun, waduh dilawan dulu, lalu dalihnya itu bisa dari Sabang sampai Merauke. Tapi anak kecil tuh absorb, cepat sekali dia meresap. Makanya kalau mau belajar bahasa misalnya dulu dia di Indonesia, lalu waktu kecil sudah pindah ke Amerika. Udah, sekarang waktu datang aja penyesuaian. Papa mamanya 20 tahun di situ, Inggrisnya masih pas-pasan. Itu anak 2 bulan udah bicara seperti orang sana. Anak kecil itu cepat menyerap. Cepat banget. Makanya usia pendidikan itu penting sekali. Kalau nanti ngejar setelah jadi om dan tante, agak repot sedikit. Meskipun gak terlambat sih, saya percaya mujizat. Tetapi Tuhan memberikan usia belajar itu. Mudah diajar. Makanya anak kecil itu sifatnya begitu. Kalau kita terapkan dalam kekristenan kita, kita harus menyerap. Bukan menentang, tapi belajar. Bukan hanya bertanya itu metodenya salah satunya. Tapi kita juga orang yang mudah sekali diajar. Diajar itu gampang, gini ya, gitu ya. Iya mama, iya papa. Tapi ketika sudah mulai usia remaja, mulai bisa membantah. Apakah kita seperti itu sama Tuhan? Bantah terus? Atau kita berkata seperti Maria, terjadilah padaku sesuai kehendakmu, sesuai perkataanmu. Be it unto me according to your word. Kan gak lama lagi kita Christmas. Ingat-ingat perkataan Ibu Maria. Mudah diajar gak kita ini? Ya, bukan hanya sama Tuhan, sama orang terutama. Kalau sama yang gak kelihatan, belum teruji. Kalau sama yang nampak aja kita melawan, apalagi sama dia yang gak kelihatan. Yang ke-6, ingin tahu. Ini sifat anak kecil yang harus kita miliki. Curiosity yang baik, penasaran, mau tahu. Biasanya curiosity akan berakhir pada discovery. Penasaran itu baik kalau carinya tepat loh ya. Kalau kita penasaran cari buku-buku sesat ya. Kalau kita penasaran itu lebih baik penasarannya itu Kejadian sampai Wahyu. Penasaran itu kita harus belajar dari guru yang baik. Nah itu kalau kita orang dewasa lihat buah rohnya dulu, lalu kita belajar ke situ. Ingin tahu itu membuat kita discover atau membuat kita menemukan sesuatu. Barang siapa haus dan lapar, dia akan dipuaskan. Ya, ingin tahu. Terakhir, nomor 7 nggak kalah nih, tukang mimpi. Anak kecil itu dunianya dreams, mimpi dan imagination dan imajinasi. Kadang-kadang, hampir selalu nggak realistis. Makanya film kartun itu menarik. Tapi kalau kita sudah dewasa, kita nggak cari yang gituan. Dulu kok sangat-sangat kesedot ya. Tersedot sekali dengan film-film anak-anak itu. Karena daya imajinasinya kuat. Sekarang dikit-dikit kita punya mimpi tinggi, teman kita yang patahkan. Nggak usah mimpi. No. Selama ditimpali, diimbangi dengan firman Allah, dan hidup kita sehat di bawah nasihat yang baik, saya percaya bermimpi itu bukan hanya boleh disarankan, tapi kalau kita menjadi seperti anak kecil, malah diharuskan. Dream big, miliki visi yang besar, visi yang tinggi, lalu jangan mimpi saja, tapi follow up mimpimu itu dengan kerja keras. Itulah kelebihan orang dewasa. Ya, oke, 7 hal ini kita review lagi, lalu kita selesai. Apa saja? Menjadi seperti anak kecil itu apa saja? 1, apa adanya. 2, mudah memaafkan. 3, gampang percaya. 4, selalu bertanya. 5, mudah diajar. 6, ingin tahu. Dan ke-7, tukang mimpi. Bermimpilah, Tuhan menjawab mimpimu, Tuhan masih menjawab doa. Haleluya. Kita angkat tangan sebelum David akan memimpin kita karaoke dengan keluarga. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas setiap keluarga, setiap family, tua muda, berapapun usianya. Biarkan kami menjadi seperti anak kecil lagi, tulus dan polos di hadapan Tuhan Yesus. Love you Jesus, dalam nama Yesus berkati umat-Mu. Amin. Menjadi seperti anak kecil. 1, apa adanya. 2, mudah memaafkan. 3, gampang percaya. 4, selalu bertanya. 5, mudah diajar. 6, ingin tahu. 7, tukang mimpi.